Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dalam pembelajaran mata pelajaran dasar program keahlian akuntansi keuangan lembaga. Pada pembelajaran kali ini masih membahas mengenai aplikasi pengolah angka sesi yang ketiga yang dilaksanakan di kelas 10 akuntansi dan keuangan lembaga yang bertemakan mengenai fungsi absolut, tabel, dan grafik di sekolah SMK Negeri 3 Bale Endah tahun pelajaran 2022-2023. Pokok bahasan yang akan kita bahas yang pertama yaitu fungsi absolut dan yang kedua mengenai tabel dan grafik. Pengertian fungsi absolut. Fungsi absolut adalah sebuah fungsi di mana ia membuat alamat sel selalu sama meskipun kemudian dia dikopikan ke kolom yang lain. Fungsi absolut ditulis dengan menggunakan simbol dolar. Fungsi absolut ini memiliki dua jenis, yakni absolut mutlak dan semi-absolut. Yang dimaksud dengan fungsi absolut mutlak adalah fungsi di mana kuncian kolom dan barisnya sama sekali tidak berubah. Contohnya menggunakan tanda $C $9. Dari contoh tersebut, maka penguncian itu dilakukan pada kolom C dan baris ke-9. Meskipun hendak dikopi dimanapun rumus yang diinputkan, di kolom yang lain di Microsoft Excel, ia tidak akan berubah. Sedangkan yang dimaksud semi-absolut, yaitu penguncian yang hanya berlaku pada kolomnya saja atau barisnya saja, tidak pada keduanya. Contoh, $C9 atau C $9. Apabila lambang dolar terletak di depan C, secara otomatis yang dikunci hanyalah kolom C, dan apabila dolar berada di depan 9, maka yang dikunci hanya baris ke-9. Selanjutnya adalah tabel dan grafik. Tabel adalah salah satu fitur pada Excel yang mana dapat digunakan untuk mengatur dan menganalisa data dari tabel, terpisah dari data di luar tabel tersebut. Jenis-jenis tabel. Ada beberapa jenis tabel ketika kita membuka tab menu format as table, diantaranya adalah light, medium. Langkah-langkah membuat tabel pada Microsoft Excel. Pada tab insert kategori, pilih table sehingga muncul kotak dialog create table. Setelah itu, kita dapat memilih area mana yang akan dijadikan table. Pada cara ini, table style yang digunakan adalah style default pada Excel. Cara yang kedua, yaitu dengan cara klik tab Home kategori Style, pilih Format as Table, lalu pilih style mana yang akan Anda gunakan. Setelah itu, kita dapat memilih area mana yang akan dijadikan table. Dan cara yang ketiga, yaitu kita coba mengubah rank menjadi table dengan cara menempatkan penunjuk sel di area rank yang akan diubah, lalu lakukan cara yang sama dengan cara kedua, sehingga muncul kotak dialog Format as Table. Checklist pada checkbox My Table has Readers apabila rank kita sudah ada field name atau judul kolom. Selanjutnya adalah grafik. Pengertian grafik. Grafik adalah lukisan dengan gambar atau garis untuk mengetahui naik turunnya suatu keadaan data yang ada. Adapun fungsi grafik adalah yang pertama, menyediakan data dengan lebih menarik. Yang kedua, dapat mengetahui naik turunnya suatu keadaan data. Dan yang ketiga, menampilkan data agar dapat lebih mudah dipahami. Jenis-jenis grafik. Yang pertama adalah jenis grafik kolom atau disebut juga dengan stacked column chart. Grafik ini dikenal dengan grafik kolom bersusun, baik bersusun ke atas maupun ke samping. Dengan setiap deret data pada suatu kolom akan diwakili dengan warna tertentu, sedangkan warna lain akan diwakili dengan tertentu pula. Posisi grafik mengarah ke atas atau vertikal. Beberapa model grafik kolom diantaranya yaitu grafik silinder atau cylinder chart, grafik kerucut atau cone chart, dan grafik piramid atau pyramid chart. Adapun kegunaan dari grafik kolom ini adalah untuk menunjukkan perubahan data dalam periode waktu tertentu atau menggambarkan perbandingan antara beberapa item.
Jenis grafik yang selanjutnya adalah jenis grafik garis atau line chart. Diagram garis atau grafik garis adalah penyajian data statistik dengan menggunakan diagram berbentuk garis lurus. Adapun kegunaannya dari grafik garis ini diantaranya adalah digunakan untuk menampilkan data statistik yang diperoleh berdasarkan pengamatan dari waktu ke waktu secara berurutan. Grafik ini juga untuk menggambarkan nilai masing-masing deret data dalam bentuk garis pada sebuah baris. Fungsinya untuk menunjukkan data pada rentang waktu tertentu. Selanjutnya adalah grafik kue atau disebut juga dengan pie chart. Grafik ini digunakan apabila ingin mendapatkan grafik dalam bentuk kue atau lingkaran dari sebuah deret data tunggal. Diagram lingkaran adalah penyajian data statistik dengan menggunakan gambar yang berbentuk lingkaran. Kegunaannya adalah apabila ingin mendapatkan grafik dalam bentuk lingkaran dari sebuah deret data tunggal, fungsinya menunjukkan bagaimana poin data berhubungan dengan keseluruhan. Berikutnya, grafik batang atau bar chart. Grafik batang digunakan untuk membandingkan nilai antar deret dalam bentuk grafik batang dengan beberapa model, di antaranya silinder, kerucut, dan piramid dengan posisi horizontal. Selanjutnya, grafik area atau area chart. Grafik ini lebih dikenal dengan grafik atau diagram wilayah. Grafik ini dipilih untuk menggambarkan deret data sebagai garis kumulatif dengan tampilan gambar berbentuk garis yang saling bertumpuk. Ada dua pilihan model grafik jenis area, yaitu model 2 dimensi dan 3 dimensi yang masing-masing memiliki 3 pilihan jenis lagi. Selanjutnya, grafik XY atau disebut juga dengan scattered chart. Grafik XY menggambarkan pasangan titik koordinat sehingga bentuk grafiknya berupa titik-titik yang tertebar. Ada 5 jenis pilihan model jenis grafik. Selanjutnya, grafik saham atau disebut juga dengan stock chart. Grafik saham lebih menggambarkan informasi tentang saham harian yang meliputi harga saham pada waktu pembukaan, penutupan, harga tertinggi, dan harga terendah. Serta volume dalam bentuk diagram batang, ada 4 jenis pilihan model grafik saham. Selanjutnya, grafik permukaan atau surface chart. Grafik ini untuk menggambarkan deret data dalam 2 dimensi, sebagai garis di dalam grid dan mewarnai permukaan antar garis. Selanjutnya, grafik donat atau donut chart. Grafik donat untuk menggambarkan nilai deret data yang masing-masing diwakili oleh sebuah segmen yang berbentuk. Selanjutnya, grafik gelembung atau bubble chart. Grafik gelembung menggambarkan deret data dalam bentuk lingkaran yang menggelembung, yang besarnya sesuai dengan nilai masing-masing data. Selanjutnya, grafik radar atau radar chart. Grafik ini menggambarkan nilai deret data menggunakan sumber nilai yang ditarik dari pusat diagram dan terpisah untuk setiap kategori. Langkah-langkah membuat grafik. Sebelum membuat grafik, terlebih dahulu kita siapkan tabel data sebagai sumber atau source diagram atau grafik. Tabel data tersebut terdiri dari data yang disusun dalam bentuk baris dan kolom, seperti gambar di bawah ini. Langkah-langkah untuk membuat grafik adalah sebagai berikut. Pertama, aktifkan data table. Yang kedua, blok data mulai dari A6 sampai F10. Untuk lebih jelasnya, dapat dilihat dari ilustrasi sebagai berikut, yaitu sebuah tabel yang terdiri dari beberapa kolom dan beberapa baris yang nantinya akan dibuat menjadi grafik atau diagram. Setelah tabel yang ditampilkan tadi di blok, yaitu mulai dari sel A6 sampai sel F10, maka kemudian klik menu Insert, kemudian pilih kolom pada standar Turbal, dan pada bagian Chart Type, pilih kolom, pilih All Chart Type. Setelah itu, akan muncul jendela yang berisikan tentang jenis-jenis grafik atau kolom yang kita inginkan. Maka, pilih salah satu jenis yang kita inginkan, hasil input data table ke dalam grafik
Hasilnya sebagai berikut ini. Demikianlah materi yang dapat disampaikan pada pertemuan kali ini. Untuk lebih jelasnya, kita akan mempraktekkan apa yang dibahas dalam materi ini di laboratorium komputer selanjutnya. Mohon maaf atas segala kekurangan, mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi kita dan meningkatkan pembelajaran pada mata pelajaran akuntansi dan keuangan lembaga di SMK Negeri 3 Bale Endah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.